Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sekalian, jumpa lagi bersama saya Irja Setiawan. Dan di video kali ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang rekonstruksi 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Secara pemberitaan dan penilaian dari beberapa lembaga survei, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin selama setahun ini melorot tajam. Memang tidak mungkin bisa memuaskan semua lapisan masyarakat. Hanya saja, indikasi penurunan indikator ketidakpuasan ini menjadi pemicu penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa kebijakan yang berdaya guna, perbaikan komunikasi politik, perbaikan ekonomi, dan lain sebagainya. Kini publik masyarakat bisa menilai dari segala macam cara, dari RUU KPK yang sudah disahkan dengan penuh kontroversi, dan secara prakteknya pun akhirnya lembaga tersebut benar-benar menjadi lemah dan menguntungkan para terpidana koruptor yang kasusnya pun mengambang. Kemudian resesi ekonomi yang akhirnya kembali menghantam negara kita, pandemi COVID-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhir, hutang negara yang semakin menumpuk dan perlahan menghisap APBN, serta berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas. Belum lagi kalau kita berbicara mekanisme pengesahan Omnibus Law yang penuh dengan kontroversi. Tentu ini menjadi sebuah hantaman keras bagi psikologi publik, sehingga sangat tidak mengherankan jikalau survei kepuasan kinerja benar-benar melorot tajam kali ini. Dan kita bisa melihat ke depan, apakah setiap kebijakan yang sudah dijalankan akan berpengaruh kepada masyarakat luas atau hanya menguntungkan segelintir elit kuasa saja. Kalau kita coba berbicara secara akademis, Stephen Covey mengatakan ada 4 unsur kepemimpinan secara teoritis, yaitu perintis, merupakan bagaimana upaya sang pemimpin memahami visi, misi, dan kemana sebuah organisasi ini akan dibawa. Kemudian ada penyelaras, di mana pemimpin berusaha menyelaraskan keseluruhan sistem dalam struktur organisasi. Ada pemberdayaan, merupakan sebuah upaya pemimpin agar bisa komitmen kepada bawahannya terhadap pekerjaan, serta panutan, dan ini merupakan sosok keteladanan dari seorang pemimpin. Nah, sekarang mari kita coba bahas keempat unsur secara teoritis tadi yang berhubungan dengan dunia era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Kabinet kepemimpinan perintis bisa terukur dari sejauh mana ketercapaian janji kampanye dengan realisasi tujuan. Misalkan ketika kampanye dulu ada program 3 kartu sakti yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin, yakni kartu Indonesia Pintar, kartu prakerja, dan kartu sembako murah. Secara analogi, program ini sebenarnya sudah dijalankan dengan tema yang mirip. Misalkan program BLT, BLSM, sampai kepada program PKH. Jadi secara implementasi hal ini memang masih terlalu dini untuk dinilai bagaimana penerapannya, mengingat era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin baru berjalan setahun. Namun kendala utama adalah pendataan, mengingat data-data penerima program ini langsung disediakan oleh Kementerian Sosial, sehingga untuk melihat lebih jauh dan mencocokkan kondisi penerima di lapangan menjadi tidak terstruktur secara desentralisasi. Untuk mencocokkan dan melihat bagaimana sisi kepemimpinan Jokowi dalam hal penerapan 3 kartu sakti ini memang masih memerlukan waktu dan belum bisa dilihat bagaimana hasilnya. Namun hal yang bisa dipelajari di era pemerintahan Jokowi adalah bagaimana caranya menyusun strategi atau visi misi yang terukur dan memperhatikan aspek sampai yang terkecil. Misalkan program 3 kartu sakti ini dijelaskan apa perbedaan dari program terdahulu, kemudian pembenahan data penerima yang konkret sebelum akhirnya dilaksanakan, belum lagi pembahasan dari mana anggarannya, karena program kartu sakti ini sangat mirip dengan KIP dan kartu sehat yang anggarannya berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Jadi sangat penting pola kepemimpinan untuk merumuskan strategi secara matang sebelum mengambil langkah kebijakan. Kalau dilihat dari segi teoritis penyelaras, bisa kita lihat dari pola pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin yang lebih menekankan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur itu bukan hanya jalan tol, tetapi juga pembangunan infrastruktur di pedesaan. Ada jalan desa, bendungan desa, embung desa, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Semua adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perekonomian. Infrastruktur besar seperti tol disambung dengan desa sehingga memberikan kontribusi kepada UMKM, yakni bagaimana mereka bisa mengangkut hasil produksi mereka dari desa menuju kota kecamatan, lalu dibawa ke kabupaten, lalu ke kota besar lainnya di Indonesia. Persoalannya adalah infrastruktur ini rata-rata dibangun dari modal hutang dan tidak semua orang bisa menikmati jalan tol. Mengingat hanya kendaraan roda 4 yang bisa melintas pada jalan tol. Jadi pola kepemimpinan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin adalah bagaimana memikirkan dampak jangka panjang dalam segi kepemimpinan transformasional. Kemudian kalau kita lihat dari segi teori pemberdayaan, bisa diuji dari bagaimana beliau menyusun Kabinet Indonesia Maju. Kabinet ini berisi 34 menteri dan 4 jabatan setingkat menteri yang terdiri atas 16 orang berlatar belakang partai politik dan 18 orang berlatar non-parpol. Terdapat pula 6 menteri yang berlatar belakang militer dalam kabinet ini. Kehadiran kalangan profesional perlu sekali agar kepemimpinan ini dalam penyusunan struktur kabinet menjadi lebih efektif. Pola kepemimpinan di mana menempatkan seseorang sesuai dengan bidang keahliannya merupakan instrumen kunci ketercapaian kinerja pemimpin dan bawahannya. Hanya saja dalam pemerintahan memang tidak bisa luput dari konflik kepentingan. Makin banyak koalisi, makin banyak pula kepentingan. Nah, setidaknya yang bisa dicontoh adalah Presiden memberikan kesempatan kepada kalangan profesional masuk dalam kabinet untuk bekerja sesuai dengan ranahnya. Dan tentunya untuk yang keempat, teori yang berhubungan dengan panutan, di mana di sini kita harus bisa melihat tentang apa yang sudah diucapkan, maka sesuai dengan eksekusinya. Itu mungkin pendapat saya pribadi tentang rekonstruksi setahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.